menit kayak gitu. Dia ada di sistem koordinat geodetik. Nah, jadi kita ubah dulu, seperti biasa kita ke table of contents. Di table of contents, klik kanan pada layers, jadi layers yang paling atas. Di table of content, klik kanan. Nah, di layer udah, kita masuk ke properties lagi. Di properties di sini data frame properties, jadi kita masuk ke koordinat sistem lagi. Nah, di data frame properties ke koordinat sistem, kita pilih yang ini. Jadi kita buka dulu yang geographic coordinate system. Kita buka karena tadi kan di petanya tuh dia pakainya lintang bujur. Nah, jadi kita nggak akan pakai sistem koordinat proyeksi, kita pakainya sistem koordinat geografis yang menggunakan lintang bujur. Kita masuk ke geographic coordinate system. Di geographic coordinate system, ke world. Di world kita pilih yang paling bawah, WGS 1984. Ya. Karena kenapa nggak pakai yang projected? Karena di sini di petanya itu, nah, tercantumnya zoom tuh ya, 8 derajat 12 detik di informasi tapi petanya dalam GCS. Jadi kita menyesuaikan. Sebenarnya ketika kita melakukannya, misalnya di settingnya di projected juga sebenarnya nggak jadi masalah, asal sesuai. Misalnya kita melakukannya di UTM, ini kan di selat Bali itu masa di 50 S seperti itu. Nanti ketika input koordinatnya juga dia akan ada dua pilihan, latitude longitude atau XY kayak gitu Pak. Ke geographic dulu, terus ke world. Kita pilih yang WGS 1984. Jadi saya ulangi lagi, di data frame properties, koordinat sistem, ke geographic coordinate system, masuk ke world, masuk ke WGS 1984. Lalu klik apply, lalu klik OK. Kalau hilang, seperti biasa di table of content, di slide balik crop, klik kanan, zoom to layer. Table of content, klik kanan, zoom to layer.
kalau udah kita tunggu dulu saja Pak. Nah, selanjutnya jadi kita akan munculkan dulu nih si toolbar georeferencingnya. Jadi kita melakukan georeferensi dengan menggunakan toolbar georeferencing. Jadi untuk memunculkan toolbarnya, kita klik dulu customize. Di atas customize, masuk ke toolbar. Nah, di bawah ini ada georeferencing. Jadi pertama kita munculkan dulu toolbar dari georeferencing, masuk ke customize. Di customize klik toolbars. Di toolbars klik georeferencing. Kurang sehat ya, bernovel ya. Ya bah. Kalau udah, kalau yang belum di checklist aja. Di checklist, diklik. Nanti kalau udah di checklist atau diklik, dia akan muncul nih kayak gini, georeferencing. Ada yang georeferencing, terus di sini pilihan image-nya akan di georeferensi yang mana. Di sini ada juga di georeferencing ini ada georeferencing, terus di sini ada yang image yang akan di georeferensi yang mana, terus di sini ada pilihan-pilihannya, ada tools-tools yang lain. Kemudian Nah, kalau udah muncul kan, georeferencing kita tempel aja ke atas. Nah, jadi kita pilih nih yang slot balik crop JPG. Ini di sini di georeferencing bagian atas ini slot balik crop JPG. Udah kita pilih kan cuma ada satu ini ya, jadi nggak jadi masalah. Nah, selanjutnya kita akan menandai titik-titik yang punya koordinatnya di peta. Jadi kan kita seperti yang kita tahu bahwa di peta itu ada garis lintang dan garis bujur. Nah, berarti di antara garis lintang dan garis bujur itu ada perpotongan ya, ada salib sumbunya. Nah, jadi kita akan memasukkan koordinat di titik-titik salib sumbunya. Contohnya kayak gini. Jadi pertama kita zoom dulu ke daerah di pojok
kiri atas. Cara ngezoomnya ini di sini ada zoom in di toolbar tools ada zoom in. Ini nih zoom in. Nah zoom innya kita kotakin di yang ini. Nah dia akan fokusnya di sini nih. Nah dia kalau kita zoom in ke daerah yang pojok kiri atas. Udah? Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kita zoom in ke bagian yang pojok kiri atas. Di sini pakai yang zoom in, yang magnifier ini, zoom in, di kliknya jadi ditarik kotak, bikin kotak di sini di pojok kiri atas. Nah, jadi dia akan selanjutnya akan kelihatan cuma di daerah sini aja. Oke, diulangi lagi. Jadi kita kan tadi udah masukin slat di sini, kita udah ngatur sistem koordinatnya, kita udah munculin si tabel georeferencingnya. Nah selanjutnya kita akan memasukkan titik-titik koordinat di petanya. Jadi pertama kita zoom in dulu, zoom in pakai yang ini. Kita zoom in ke bagian yang pojok kiri atas yang sini. Jadi kita zoom innya sekali aja biar nggak klik dikotakin di sini yang segini. Dia akan muncul bagian lebih detail nih, lebih zoom di bagian kiri atas. Tadi aja kan? Udah kelihatan seperti ini, bisa kita lanjut. Oke. Nah jadi di sini di tabel georeferencing ada add control point. Di sini di pinggir ada ini nih yang pertama yang ada tanda plus merah dan plus hijau. Yang ini kalau dilihat di depan di layar kan di pinggir di toolbar georeferencing itu ada georeferencing, terus image yang akan kita georeferencing, dan di pinggirnya ada icon plus merah dan plus hijau, terus ada panah biru kayak gitu. Nah itu kita klik yang paling kiri, diklik dulu, ini diklik add control point. Ini kan di ininya udah tanda plus ya, si kursornya udah berubah jadi tanda plus. Nah kita titikin di bagian yang ini salib sumbu, yang perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Mana? Kencangin mana? Mau di sini kah? Yang diputar sini. Oh ini kok turun. Oh gue kira. Kalau mau cancel skip aja. Bukan durinya. Ini. Harus diobeng. Nah itu klik di salib sumbunya. Nah ini dia udah kayak gini kan, ada garis gini. Itu klik kanan, input DMS of loan and lat.
input DMS of long and lat. Kalau udah ada input DMS of long and lat, klik. Nah, kalau kita udah tadi diklik di salib sumbunya, klik kanan, terus input DMS of latitude and longitude, dia akan muncul nih untuk memasukkan nilai koordinatnya di salib sumbu tersebut berapa. Ada enter koordinat DMS. Nah, di sini kalau dilihat di titik ini, di titik yang kita tandainya tuh, dia koordinat latitudenya berarti kan 8 derajat 12 menit. Betul? Nah, kita masukkan di latitudenya, di kirinya 8, minitnya 12, secondnya 0. Nah, ini kan ada pilihan N dan S. Ini N itu artian north, S itu south. Jadi kan kita ini Selat Bali ada di bagian bawah ya, selatan. Tuh, jadi kita pilih yang south, S. Nah, selanjutnya yang longitude, kalau kita lihat yang longitude di bawah ini, longitudenya 148 derajat 24 menit, betul? Nah, di sini bisa dilihat nih 114 derajat 24 menit. Jadi kita masukin di longitudenya 114, minitnya 24, secondnya 0. Nah, ini ada E dan W. Maksudnya itu berarti east timur, bujur timur, west bujur barat. Kita kan Indonesia bujur timur ya semuanya. Jadi kita masukinnya E. Oke, udah jadi kayak gini, udah dimasukin. Untuk longitude kita masukin di degree-nya 114 derajat, di menitnya 24 detik, di secondnya 0. Pilih yang E karena dia di bujur timur east. Terus di latitude-nya, degree-nya pilih 8, minitnya 12, second-nya 0. Jadi si latitude-nya selatan ya? Iya betul, yang S, south. Udah? Sudah dimasukkan? Lanjut? Oke, kalau udah lanjut kita klik OK. Oke, nah dia akan berubah. Terus kita klik kanan, zoom to layer lagi. Di Selat Bali Crop, klik kanan, zoom to layer. Nih di titik yang kita tandai udah ada tanda 1, ada plus, terus ada tulisan 1. Jadi itu berarti udah kita tandai di peta si koordinatnya itu berapa. Nah, jadi kalau kita tadi udah klik OK, di Selat Bali Crop-nya klik kanan, terus zoom to layer. Miring-miring petanya. Nah, ini zoom to layer udah. Nah, ini dia di titik yang sudah kita tandai ini udah ada 1 nih. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita melakukan penitikan di titik yang kedua. Kita zoom lagi di bagian kanan atas. Di bagian salib sumbu yang kanan atas di sini.
kita zoom in lagi kayak tadi, cuman wilayahnya beda di kanan atas. Nah, ntar kayak gini tampilannya. Nah, udah muncul kayak gini tampilannya. Sudah. Nah, kalau sudah terbuka kayak gini, kita tandai lagi di salib sumbunya. Kita klik lagi di sini yang add control points. Add control points, klik. Si kursornya udah berubah jadi plus. Kita klik lagi di ini, kita klik lagi di salib sumbunya. Klik, ada tulisan 2. Berarti itu artinya di titik kontrol yang kedua. Klik kanan, input DMS overload and load lagi. Sudah? Nah, jadi di sini kita memasukkan koordinat lintang bujur di titik yang kedua. Untuk longitudenya sama kan kayak tadi, dia masih satu jajar. Di sini kalau lihat di sini juga 114 derajat 24 menit. Jadi di longitude kita masukin 114 24 0. Kita pilih yang east. Untuk latitudenya, jadi di sini kan ada tulisan 4 nih. Ini 4 tuh artinya 4 menit. Latitudenya masih sama kayak tadi. Tadi kan latitudenya derajatnya 8 derajat. Tadi 8 derajat 8 menit kan. Nah, untuk yang titik ini karena dia lebih atas 8 derajat 4 menit. Salah masukin. Tuh. Jadi yang 8 derajat dikirinya 8, menitnya 4, secondnya 0. Terus kita pilih yang south. 840. Sudah aman? Aman. Duduk udah. Memang merah ya. Memang merah kita. Nanti lurus. Setelah di geoprensik nanti lurus. Oh, itu berat tuh, itu salah input. Yang pertama mungkin. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, kita zoom to layer lagi. Kita zoom to layer. Nah, kalau tadi 2 titik tadi memasukkan koordinatnya udah benar, dia orientasinya akan langsung bener nih. Dia orientasinya akan tegak. Jadi utara selatannya udah bener. Di sini ada yang gagal, yang nggak seperti ini tampilannya setelah dimasukkan titik kedua. Ya
hati-hati di celana. Hati-hati, sini nampak nanti. Sampai melorot lagi. Tuh, panjang. Ada hancur Pak Bakti. Hancur.